Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan uji regresi berganda. Penelitian kali ini dilakukan pada KPP Pratama Badung Selatan. Fokus penelitian kami adalah melihat pengaruh sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kualitas pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk ke identitas dari penelitian kami. Baik, pada slide ini ditampilkan identitas penelitian yang kami gunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Dengan jumlah sampel yang kami temukan sebanyak 35 responden. Adapun variabel terikat atau Y adalah kepatuhan wajib pajak, dan variabel bebasnya terdiri dari X1 yaitu sanksi perpajakan, X2-nya yaitu administrasi perpajakan, dan X3-nya yaitu kualitas pelayanan kantor pajak. Nah, metode penelitian yang kami gunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Nah, untuk tujuan analisis ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun bersama-sama. Selanjutnya itu ada instrumen kuesioner yang akan saya jelaskan. Untuk bagian pertamanya, variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak, diukur menggunakan 4 pertanyaan, seperti yang pertama itu ketepatan waktu menyampaikan SPT, menghitung dan membayar pajak dengan tepat, patuh terhadap peraturan perpajakan, serta membayar tunggakan sebelum jatuh tempo. Kemudian, variabel X1, yaitu sanksi perpajakan, juga menggunakan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan sikap berhati-hati, ketegasan sanksi, sesuai dengan besarnya sanksi, dan efek jera bagi wajib pajak. Nah, seluruh pertanyaan ini dijawab menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, dari yang tidak setuju sampai dengan yang sangat setuju. Baik, masuk slide selanjutnya itu variabel X2 dan X3. Variabel X2 yaitu administrasi perpajakan diukur melalui kemudahan prosedur, kemudahan sistem administrasi, kemudahan memperoleh informasi, serta ketertiban dan kejelasan pelayanan administrasi. Nah, sedangkan untuk variabel X3-nya yaitu kualitas pelayanan kantor pajak diukur melalui keramahan petugas, kemampuan petugas memberi penjelasan, kecepatan, dan ketanggapan pelayanan, serta kenyamanan fasilitas KPP. Jadi, masing-masing variabel ini akan diukur dengan 4 indikator, agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun selanjutnya, materi yang akan kita bahas kami bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu uji independence atau autokorelasi. Yang kedua itu uji bebas multikolinearitas. Yang ketiga itu uji normalitas. Yang keempat itu uji heterokodostisnitas serta uji asumsi klasik. Dan selanjutnya kami melanjutkan dengan analisis model menggunakan ANOVA, kemudian analisis parsial menggunakan tabel koefisien, dan terakhir analisis determinasi. Urutan ini digunakan agar model regresi dinilai layak terlebih dahulu sebelum hasil pengaruhnya disimpulkan. Baik, masuk ke materi pertama, pembahasan pertama yaitu uji independence yang dilakukan untuk melihat apakah residual antara data saling berkolerasi atau tidak. Dalam regresi model yang baik seharusnya tidak mengalami autokorelasi. Pengujian ini dilihat melalui Durbin-Watson pada tabel model summary. Nah, berdasarkan hasil yang kami peroleh, nilai Durbin-Watson memenuhi kriteria yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi independen terpenuhi. Nah, di sini berarti tidak terdapat masalah autokorelasi antara model regresi. Nah, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke uji asumsi klasik. Uji bebas multikolinearitas.
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen dalam model regresi. Aspek yang diperhatikan dalam tabel adalah nilai tolerans dan VIF. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan tabel, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai tolerans 0,974 dan VIF 1,027. Variabel administrasi perpajakan memiliki nilai tolerans 0,896 dan VIF 1,116, sedangkan kualitas pelayanan kantor pajak memiliki nilai tolerans 0,874 dan VIF 1,144. Seluruh nilai memenuhi kriteria. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi. Ujian normalitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal. Aspek yang diperhatikan dalam tabel adalah nilai sigtotal. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai sigtotal lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai sigtotal sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga memenuhi kriteria. Dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Uji heterokedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Aspek yang diperhatikan dalam tabel adalah nilai sig pada masing-masing variabel independen. Model dinyatakan tidak mengalami heterokedastisitas apabila nilai sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikasi sanksi perpajakan sebesar 0,378, administrasi perpajakan sebesar 0,217, dan kualitas pelayanan kantor pajak sebesar 0,701. Seluruh nilai lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi memiliki varians residual yang konstan dan layak digunakan untuk analisis regresi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis model menggunakan ANOVA, di mana pada pengujian ini terdapat dua hipotesis yang digunakan, yaitu adalah H0, yaitu adalah semua variabel prediktor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon, yaitu kepatuhan wajib pajak. Dan H1 adalah minimal terdapat satu prediktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di mana dalam pengujian ini terdapat aturan penolakan H0, yaitu adalah jika F hitung lebih besar daripada dengan F tabel. Namun, A0 juga dapat ditolak apabila sig lebih kecil daripada alfa. Dalam pengujian ini, kita menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Pada tabel ANOVA yang kita peroleh itu dapat dilihat bahwa nilai F hitung itu sebesar 8,916 dan sig sebesar 0,000. Maka dapat dibandingkan nilai sig sebesar 0,000 ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa sebesar 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian, kesimpulan dari pengujian simultan ini adalah terdapat minimal satu prediktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis parsial. Di mana dalam analisis ini kita akan menggunakan tabel SPSS, yaitu adalah tabel koefisien. Dalam pengujian parsial terdapat hipotesis yang digunakan, yaitu adalah H0 adalah tidak ada pengaruh signifikan variabel prediktor terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H1 adalah ada pengaruh signifikan terhadap variabel prediktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kriteria penolakannya itu adalah jika A0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Namun H0 juga dapat ditolak apabila nilai sig lebih kecil daripada nilai alfa. Untuk dalam tabel dapat dilihat untuk pertama kita mulai dari sanksi perpajakan. Dapat diperoleh dari tabel SPSS adalah nilai T hitung itu sebesar 2,617 dan nilai sig sebesar 0,014. Jika dibandingkan dengan alfa sebesar 0,05, maka dapat diperoleh nilai sig lebih kecil daripada dengan alfa. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan pada variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kita mulai dari
administrasi perpajakan, di mana dengan nilai terhitung itu diperoleh sebesar 2,299 dan nilai SIK sebesar 0,028 dengan nilai alfa sebesar 0,05 dapat diperoleh nilai SIK lebih kecil daripada nilai alfa, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel ketiga, itu adalah kualitas pelayanan kantor pajak. Dengan nilai Pada saat terhitung yang ini, diperoleh tambahkan itu adalah hasil uji pengisian determinasi 2,506 atau dan nilai R-square. SIK sebesar Berdasarkan tabel model summary, 0,018. diperoleh Jika nilai R dibandingkan dengan sebesar alfa sebesar 0,601 yang maka menunjukkan nilai adanya SIK lebih hubungan yang kecil cukup daripada kuat nilai antara alfa. variabel independen dengan Keputusan yang variabel diambil adalah independen. tolak H0. Dengan demikian, Selanjutnya, dapat untuk disimpulkan nilai bahwa R-square yang ada sebesar pengaruh signifikan 0,4193, kualitas pelayanan berarti bahwa kantor variabel pajak kualitas terhadap pelayanan kepatuhan kantor wajib pajak, pajak. sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 46,3% variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara sisanya yang 53,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik atau tergolong kuat dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil seluruh pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, model regresi telah memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak terjadi autokorelasi, tidak terdapat multikolinearitas, residual berdistribusi normal, dan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, yang kedua, hasil ANOVA menunjukkan bahwa model regresi berganda, signifikan, dan layak digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, secara parsial, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kualitas pelayanan kantor pajak masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir, yaitu nilai R-square sebesar 0,463 menunjukkan bahwa 46,3% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai laporan uji regresi berganda pada KPP Pratama Badung Selatan. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga administrasi perpajakan yang mudah, serta kualitas pelayanan kantor pajak yang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih.